Assalamualaikum pemirsa setia Resonansi Ramadan. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini. Pemirsa pasti penasaran kan, tim Resonansi Ramadan kali ini akan berkunjung ke kota mana ya? Kota ini dikenal dengan iklimnya yang sejuk karena ketinggiannya berada sekitar 265 meter di atas permukaan laut. Sehingga ini yang membuat kota ini masih memiliki udara yang masih segar loh. Tidak hanya itu, kota yang dijuluki sebagai kota hujan masih menjadi destinasi liburan akhir pekan yang populer bagi warga Jakarta. Sebab jaraknya yang relatif dekat dan iklimnya yang masih menyegarkan. Betul sekali pemirsa, tim Resonansi Ramadan kali ini sudah berada di Bogor. Kota Bogor yang dikenal sebagai mayoritas penduduknya adalah Muslim, serta taat beribadah termasuk ibadah malam, membuat banyaknya masjid dan tempat ibadah lainnya di Bogor menjadi pusat aktivitas keagamaan bagi penduduk setempat. Selama bulan Ramadan pun, kota ini juga menjadi lebih hidup dengan adanya kegiatan keagamaan seperti tarawih dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Selain itu, komunitas Muslim Bogor juga aktif loh dalam menjaga tradisi dan nilai-nilai keagamaan mereka. Lalu bagaimana ya pendapat anggota Komisi 7 DPR RI mengenai ibadah di bulan Ramadan tahun ini? Dan bagaimana ya persiapan dari Komisi 7 untuk memfasilitasi masyarakat yang ada di Kota Bogor ini? Setelah yang satu ini ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Resonansi Ramadan. Dalam menghadapi bulan Ramadan yang akan datang, tentu kami dari Komisi 7 akan memberikan perhatian khusus terutama terhadap ketersediaan pasokan listrik yang tidak putus untuk ke daerah dapil kami maupun daerah Jawa Barat secara keseluruhan. Meskipun teman-teman di Komisi 7 juga pasti akan melakukan pengawasan terhadap pasokan listrik di seluruh Indonesia. Bagaimanapun kita bisa ketahui di bulan Ramadan ini penggunaan dan konsumsi listrik pasti akan meningkat karena kegiatan masyarakat akan cukup padat dalam rangka ibadah, dalam rangka kegiatan keluarga, kegiatan bersama, yang mana konsumsi listrik itu otomatis akan meningkat. Kami di Dapil dalam kesempatan yang baik ini perlu laporkan bahwa bekerja sama dengan PLN, bekerja sama dengan Kementerian SDM, kami kemudian memberikan fasilitas pemasangan meter listrik gratis atau dikenal dengan KWH gratis kepada masyarakat yang tidak memiliki listrik pada saat ini. Di dapil kami khusus, di dapil Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor, dapil Jabar 3, kami alhamdulillah sudah membagikan kurang lebih 7.000 KWH gratis dan itu merupakan salah satu program yang sangat diminati masyarakat. Khususnya di Kabupaten Cianjur, di mana banyak di antara saudara-saudara kita yang masih belum memiliki listrik di rumahnya. Sehingga meskipun kami telah menyebarkan dan memberikan fasilitas ini secara cukup luas, tetapi kebutuhannya masih tetap tinggi dan masyarakat tetap masih mendaftar untuk mendapatkan fasilitas meter gratis itu. Oleh karena itu kami berharap pasca bulan Ramadan ini, pasca pemilu, pasca bulan Ramadan, kita masih tetap bisa memberikan fasilitas meter gratis kepada masyarakat yang membutuhkannya. Ya, untuk tempat-tempat ibadah tentu kebutuhan listrik akan sangat tinggi karena tempat-tempat ibadah menyelenggarakan
rata-rata menyelenggarakan buka bersama, kemudian sudah menyelenggarakan kegiatan pada saat sholat dan ibadah malam, subuh, bahkan setelah subuh biasanya ada kuliah subuh. Nah, ini kebutuhan listriknya tentu meningkat. Kami menghargai, mengapresiasi bahwa selama ini PLN menyediakan listrik yang selalu berkesinambungan dengan baik, berjalan dengan baik, tidak ada gangguan yang signifikan. Dan kami juga mengapresiasi bahwa ada tarif khusus untuk rumah-rumah ibadah diberlakukan. Nah, kami berharap PLN bisa memberikan program yang menarik juga untuk rumah-rumah ibadah jika memang di dalam bulan Ramadan kali ini bisa diberikan tarif yang lebih khusus lagi agar rumah-rumah ibadah bisa dihidupkan dan tidak terbebani dengan adanya tambahan biaya listrik. Khusus bagi warga di Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, pertama kami ucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan di tahun ini akan lebih bermanfaat, lebih menguatkan keimanan kita, lebih memberikan kenyamanan di hati kita karena kita baru saja menyelesaikan pemilu dan pilpres. Kami berharap bahwa persaudaraan ukhuwah Islamiyah bisa terjalin, semakin dikuatkan, dan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini semakin meningkat, semakin baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kelancaran, diberikan kemudahan dan menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dan kemudian di akhir bulan Ramadan pada hari Idul Fitri kita ibarat bayi dilahirkan kembali. Dan ini adalah tujuan dan cita-cita kita semua agar kita bisa mendapatkan berkah di bulan Ramadan dan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi ke depannya. Ternyata seperti itu ya pemirsa, dukungan dari Komisi 7 khususnya dari Bapak Edi Suparno selaku pimpinan komisi pada warga sekitar di Bogor. Dengan membagikan meteran listrik gratis yang bertujuan agar masyarakat setempat bisa lebih fokus dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadan ini. Dan tidak hanya itu, Pak Edi juga mempersiapkan pasokan listrik untuk tempat-tempat ibadah, khususnya di masjid. Jadi tidak ada lagi alasan untuk malas beribadah maupun ibadah malam ya pemirsa. Wah, sudah mau memasuki azan maghrib nih. Tapi ada baiknya kita dengarkan dulu yuk ceramah dari Ustadz Pandu mengenai ganjaran beribadah malam di bulan Ramadan ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Resonansi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa man walah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang begitu luas, nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan nikmat yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala, sampai saat ini kita bisa merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan, nikmatnya sujud, nikmatnya qiyamul lail, nikmatnya tadarus Al-Qur'an, nikmatnya buka puasa dan sahur bersama keluarga. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mencintai seseorang, hal yang paling kita damba-dambakan, hal yang paling kita rindukan, hal yang paling kita inginkan adalah di saat tatkala kita mempunyai waktu berdua dengan kekasih kita tanpa ada yang mengganggunya.
Dan beginilah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka meyakini bahwasanya kebesaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang mereka punya dari Allah Subhanahu wa taala, fasilitas yang mereka miliki dari Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang mereka rindukan, yang mereka damba-dambakan, yang mereka inginkan adalah waktu berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, waktu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam. Apalagi bulan Ramadan. Ramadan bulannya sujud, bulannya ibadah, bulannya Al-Quran, bulannya kita menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana saatnya pada bulan Ramadan ini kita memberikan sepenuhnya totalitas kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Menghidupkan setiap malam selama di bulan suci Ramadan. Dengan apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul Lail, kita menghidupkan malam-malam kita selama bulan suci Ramadan, minimal dengan sholat 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat, berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, beliau mengatakan alaika bis salati laili. Salatlah kalian di mana? Di waktu malam hari. Kenapa? Ada apa di waktu malam hari? Kita kalau dihubungin sama teman kita, ditelepon dengan teman kita, lagi ngapain sekarang? Butuh apa? Mau beli apa? Mau makan apa? Ayo saya beliin. Ayo saya lakukan, ayo saya kabulin. Tapi ini di tengah malam, Allah Subhanahu wa taala yang turun tangan langsung, yang nanya kepada hamba-hambanya, siapa yang minta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Siapa yang berdoa kepadaku, doanya akan aku ijabah, akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah yang nyodorin langsung kepada kita, Allah yang nawarin langsung kepada kita. Siapa yang tidak mau? Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadisnya, afdolus solati ba'da solatil maktubah as-solatu fi jawfil lail. Solat yang paling afdol setelah solat 5 waktu, setelah solat wajib adalah solat sunnah 2 rakaat di waktu kapan? Di waktu malam hari. Imam Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Aidrus beliau mengatakan, telah dikibarkan bendera-bendera. Untuk siapa bendera-bendera ini? Untuk ahlul munajat, orang-orang yang selalu suka bermunajat kepada Allah, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikibarkannya ini bendera? Di waktu malam hari. Dikibarkannya ini bendera-bendera untuk orang-orang yang ahlu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka tidak mengkhawatirkan ngantuknya, mereka tidak mengkhawatirkan tidurnya, tapi yang mereka lakukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka lakukan adalah mencicipi kelezatan, kenikmatan berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kenikmatan ini, kelezatan bersama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa kita lukiskan. Hanya orang-orang yang bisa mau mencicipinya kelezatan ini bersama Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang tersebut ingin dan mau bangun di tengah malamnya bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadza ya ikhwan. Ramadan mengajarkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sia-siakan bulan suci Ramadan ini. Jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir untuk kita. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita akan dapat menjumpainya. Kita akan dapat lagi merasakan nikmatnya sujud di tengah malam. Kita tidak tahu ya ikhwan. Kalau bukan Ramadan ini, Ramadan kapan lagi kita akan berubah? Kita akan menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar keutamaan yang kita miliki dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bangun malam. Wa minal laili fatahajjat bihi fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Akan Allah angkat derajat kita di kedudukan yang sangat baik. Tidak sampai di situ, Allah akan kabul semua doa-doa kita. Di saat semua orang sedang terlelap dengan tidurnya, tapi kita memohon kepada Allah, kita meminta kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang menawarkan langsung, yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, yang minta kepada aku akan aku kasih, yang bertaubat akan aku terima taubatnya. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaih. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kalau kita sudah berteman dengan Ramadan selama 30 hari, kita berteman dengan Ramadan, maka apa yang terjadi? Ramadan akan memberikan hadiah kepada kita. Apa hadiah tersebut dari Ramadan? Berupa apa? Berupa semangat, himmah, semangat untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan sholat qiyamul lail walaupun di luar Ramadan, karena kita sudah merasakan kelezatan, kenikmatan iman bersama Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan masih bisa mengucap,
mata masih bisa memandang, badan masih sehat, masih kuat, saatnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah. Allah berikan kita kekuatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sesibuk apapun kita, jangan pernah tinggalkan ibadah. Jangan kita pernah tinggalkan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberikan kita kesibukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan kultum mengenai indahnya beribadah di bulan Ramadan ini, melihat keindahan kota Bogor, serta mengetahui dukungan yang diberikan oleh Komisi 7 untuk masyarakat sekitar, membuat kita lebih bersemangat dalam berlomba-lomba mencari pahala di bulan yang suci ini. Selamat menjalankan ibadah puasa ya pemirsa. Sampai jumpa di episode resonansi berikutnya.